Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang manajemen di lingkungan global. Definisi tanggung jawab sosial yaitu usaha suatu bisnis menyeimbangkan komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungannya yang meliputi konsumen, bisnis lain, karyawan, investor, dan komunitas lokal. Pengelolaan tanggung jawab sosial di perusahaan ada 4, yaitu strategi reaktif atau cenderung menolak atau menghindari diri dari tanggung jawab sosial. Yang kedua yaitu strategi defensif yang dilakukan oleh perusahaan terkait dengan penggunaan pendekatan legal atau jalur hukum untuk menghindarkan diri atau menolak tanggung jawab sosial. Di sini perusahaan cenderung mementingkan diri sendirinya dan tidak mementingkan masyarakat ataupun lingkungan. Selanjutnya yaitu strategi akomodatif atau perusahaan memberikan tanggung jawab sosial bukan karena menyadari perlunya tanggung jawab, namun karena ada tuntutan dari masyarakat atau lingkungan. Ini umum terjadi di sekitar perusahaan yang biasanya berdiri. Selanjutnya, strategi proaktif yang perusahaan ikut secara langsung dalam menjadi bagian dari bertanggung jawab terhadap sosial. Manfaat tanggung jawab sosial. Di sini, manfaat tanggung jawab sosial dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat bagi perusahaan. Munculnya citra positif dari masyarakat akan kehadiran perusahaan di lingkungannya. Jadi, pengaruh di sini terdapat pada lingkungannya. Yang kedua, manfaat bagi masyarakat. Ada beberapa kepentingan masyarakat yang diperhatikan oleh perusahaan. Masyarakat juga akan mendapatkan pandangan baru mengenai hubungan perusahaan dan masyarakat yang barangkali selama ini hanya sekedar dipahami sebagai hubungan produsen dan konsumen. Yang ketiga, manfaat bagi pemerintah. Manfaat bagi pemerintah yaitu sebagai penetap aturan main dalam hubungan masyarakat dengan dunia bisnis dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Jadi manfaat bagi pemerintah ini akan diberikan sanksi bagi pihak yang melanggarnya. Bidang tanggung jawab sosial, tanggung jawab terhadap lingkungan, polusi yaitu polusi udara, polusi air, polusi tanah, pembuangan limbah beracun dan daur ulang. Tanggung jawab terhadap pelanggan yaitu hak konsumen, penetapan harga yang tidak wajar, etika dalam periklanan. Tanggung jawab terhadap karyawan yaitu komitmen hukum dan sosial, komitmen etis. Tanggung jawab terhadap penanam modal, manajemen finansial yang tidak wajar, cek kosong, insider trading, penyimpangan laporan keuangan. Pendekatan umum tanggung jawab sosial meliputi 3 hal, yakni yang pertama sikap obstruktif. Sikap obstruktif, pendekatan terhadap tanggung jawab sosial yang melibatkan tindakan seminimal mungkin dan mungkin melibatkan usaha-usaha menolak atau menutupi pelanggaran yang dilakukan. Yang kedua, sikap defensif. Sikap defensif, pendekatan tanggung jawab sosial yang ditandai dengan perusahaan hanya memenuhi persyaratan hukum secara minimal atas komitmennya terhadap kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Yang terakhir, sikap proaktif, pendekatan tanggung jawab sosial yang diterapkan suatu perusahaan, yaitu secara aktif mencari peluang untuk memberikan sumbangan demi kesejahteraan kelompok dan individu dalam lingkungan sosialnya. Selanjutnya, hal yang mendorong pelaksanaan etika dalam bermanajemen. Di sini, hal yang mendorong pelaksanaan etika dalam bermanajemen ada 4. Yang pertama, pelatihan etika. Yang kedua, advokasi etika. Yang ketiga, standar aturan mengenai etika perusahaan. Dan yang keempat atau yang terakhir, keterlibatan publik dalam etika manajemen perusahaan. Terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.